Saya bingung juga sih, kayak nggak terlalu wah juga. Paling yang saya bisa share mungkin dari apa yang saya alamin aja, karena ini pertanyaan kemarin sebenarnya, jadi pas di jalan saya sambil mikirin juga. Kayaknya kalau misalnya pengalaman saya sendiri dibikin beberapa poin, ada 6 poin kayaknya, 6 tips menghafal dari pengalaman saya sendiri. Yang pertama, waktu. Menurut saya sebenarnya waktu yang paling bagus itu subuh, fresh, baru bangun tidur, beres sholat, masih pagi, udara juga enak. Sebenarnya ada nggak enak juga sih mau nawarin gini, karena saya sendiri subuh juga belum bener. Ini juga dapat ngafalin jam-jam seginian. Ini jam 8 apa 9 sekarang, habis beres ngantar sekolah. Intinya sih yang penting waktu yang kita belum banyak kebebanin pikirannya, masih fresh, masih enak buat ngafal, belum kena pikiran kerjaan, belum kena pikiran apa-apalah, belum lelah pikirannya, masih enak buat dipakai ngafal. Yang kedua, target. Target ini nyambungnya sama sadar diri. Jadi intinya jangan terlalu maksain diri. Dan kalau bisa nentuin target tuh harus mikirin juga waktu. Misalnya targetnya 1 halaman, itu sebenarnya sih enaknya 1 halaman, cuma karena harus ngojek, jadi sedapatnya aja sebelum waktu ngojek. Pokoknya jam sekian harus sudah beres, kayak sekarang jam segini harus sudah beres, nanti kan edit, upload. Nah misalnya target dari 1 halaman itu, terus kamu punya estimasi waktunya kira-kira antara setengah jam sampai 1 jam. Karena kalau menurut saya, misalnya udah lebih dari 1 jam, misalnya targetnya kebanyakan lah 1 jam lebih nggak dapet hafalannya, jatuhnya malah pusing, malah stres. Jadi bukannya hafal, malah kesel. Makanya di sini pentingnya sadar diri. Kira-kira dalam waktu 30 menit atau 1 jam dapat berapa banyak kira-kira bisanya. Kalau cuma bisa setengah halaman ya nggak apa-apa setengah halaman. Karena yang penting sih konsistennya. Yang ketiga, tahsinnya. Ya bacaan ya jelas lah. Orang baca Quran, tajwidnya harus dibenerin, makhrajnya dibenerin, dan tahsinnya juga jadi salah satu yang bisa nanti bikin nempel hafalannya. Saya kayak ada ain ketemu ain, karena susah, nanti kamu coba benerin, ada ngulang-ngulang buat benerin bacaannya. Kayak kemarin apa itu Al-Kahfi, oh ha ketemu ha, jadi fa asbaha hashiman tadruhu riyah, jadi fa asbaha hashiman. Jadi saya ingat karena pas benerin bacaannya lah. Jadi tahsin, tajwid, makhraj ketika berusaha buat dibenerin itu bakal bantu kehafalan juga. Yang keempat, nada. Sebenarnya saya mulai nggak pede sih dengerin sendiri baca Quran, kayaknya nadanya terlalu datar. Cuma emang kayak udah biasa aja kayak gitu. Dan buat saya sih lumayan ngebantu hafal. Jadi nada, berhentinya ayat di mana itu ngebantu buat hafalan. Jadi sempet lihat kan video yang kayak nada yang pertama naik, nada yang kedua datar, nada yang ketiga turun. Cuma kayak dicobain aneh deh. Mungkin kan jadinya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kayaknya nggak cocok deh. Karena intinya kalau di nada ini yang penting kenyamanan sendiri, enak, nggak maksain, berhentinya di mana pilihan sendiri. Mungkin sebenarnya ada sih ya kayak ada waqaf atau apa bagusnya, cuma seenggaknya berhentinya di tempat-tempat yang kagok lah, yang enak buat jadi berhenti. Rada susah ngejelasin ya kalau emang nggak biasa ngomong depan kamera gini, apalagi ini kayak ngejelasin beneran kan, serius. Tapi ya perhatiin aja nada. Yang kelima, dan ini yang paling bener-bener biasa, ini metode saya yang paling standar. Yang kelima, pengulangan. Biasa banget nih, tips biasa banget. Jadi kalau saya sendiri ngafal kayak kurang pressure gitu, cuma baca karena tadi udah ngelewatin yang tadi semua kan, udah misalnya udah benerin tahsinnya,
udah dapet nadanya, waktunya pas, targetnya nggak terlalu tinggi, udah enak baca, dapet nada, baca ulang. Misalnya targetnya 1 halaman, baca 1 halaman, belum hafal, baca lagi dari atas, masih belum hafal, baca aja terus. Kita kan pahalanya dihitung dari setiap huruf ya, jadi semakin banyak baca, semakin banyak pahala. Jadi nggak ada pressure-nya di situ. Jadi kalau hafal cepet ya alhamdulillah bagus. Kalau misalnya hafalnya lama berarti bacanya makin banyak, pahalanya makin banyak. Udah gitu terus sampai hafal. Terakhir yang keenam, impresi. Ini sih kayak pikiran pribadi aja sih. Mungkin salah, mungkin ini cuma pendapat aja. Jadi kalau ibarat ngedeketin ayat Al-Quran tuh kayak ngedeketin orang, impresi awal ketemunya kalau bisa dibikin banyak hal yang nggak bisa lupa. Saya juga belum terlalu bener sih, cuman setelah hafal terus karena dibikin video gini kan, jadi saya bikin terjemahan di atas. Nah salah satunya tahu terjemahannya juga jadi ngasih impresi ke saya, jadi ngasih oh ini artinya ini artinya ini. Terus kayak ayat-ayat yang sulit pas tahsin, pas pengucapan kayak yang tadi asbaha hashimah ha, itu juga salah satu yang bikin ingat. Lagi pula kalau kayak ada hukum tidak tertulis dalam hafalan Quran tuh, tingkat kesulitan dan berapa lama hafal itu berbanding lurus sama tingkat nempel hafalan berapa lama dan berapa sulitnya buat lupa. Jadi sebenarnya hafalan yang susah lupa itu sebenarnya gampangnya karena pas ngafalinnya susah, dan hafalan yang lama buat lupa juga karena pas ngafalinnya lama. Jadi nggak usah berkecil hati kalau misalnya mungkin hafalan kamu lama, mungkin pas kamu ngafal susah, itu yang bikin di masa depan hafalan kamu bakal lebih lama, lebih kuat juga. Emang kayak hukum yang kayak mungkin semua juga ngerasa gitu. Ini kayak sudah aturan dalam dunia ngafal gitu. Makanya semakin banyak impresi pas kita approach pas kita approach satu hafalan, pas kita approach satu ayat dengan hafalin juga sekalian sama artinya, mungkin tafsirnya, mungkin sekalian dihafalin tajwidnya. Nah ini mad apa, ini huruf apa, emang jadi bikin lebih lama. Tapi balik lagi ke aturan yang ada, lebih lama hafal, lebih lama lupa. Lebih banyak ngafal, lebih banyak lupa. Nggak pernah ngafal, nggak pernah lupa. Ini mohon maaf banget nih kalau misalnya penjelasannya jelek sekali ya, masih belajar. Mudah-mudahan yang seadanya gini cukup bermanfaat, bisa dipahamin, bisa dipakai. Ya mungkin segitu pengalaman yang bisa saya share, semoga bermanfaat dan